他便去了其中一处禁的分身。进入此为新的月亮手，以极为高深的道法神通，居然也被摧毁了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-81-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Lingzi terluka sangatlah parah karena akibat pertarungan sebelumnya. Sementara formasi pedang dia gunakan untuk bisa melindungi diri dari serangan binatang buas. Kimu memberitahu kalau dia cukup hebat dalam pengobatan, jadi Denny bersedia untuk membantunya. Lingzi pun menyimpan kembali formasi pedangnya, dan begitulah Kimu bisa kembali untuk bisa menyembuhkannya. Setelah memeriksa kondisi dari Lingzi, Kimu pun mulai memberikan pengobatan kepadanya. Perlahan dan pasti luka Lingzi pun mulai membaik, tapi dia itu masih membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Hingga sesaat kemudian dia pun bangun. Lingzi tidaklah pernah menduga kalau murid dari Dewa Pedang juga hebat dalam teknik pengobatan. Ia memberikan penawaran agar Kimu bisa menjadi muridnya. Ia menjamin kalau Kimu akan selalu aman di sisinya. Ia tahu kalau Dewa Pedang sangatlah kuat, tapi teknik yang akan diajarkan kepada Kimu juga tidak kalah hebat. Namun sekarang Kimu adalah pemimpin dari sekte iblis surgawi, jadi tidaklah bisa menjadi muridnya. Mendengar hal itu membuat Lingzi terkejut karena awalnya dia kira ia lebih tua dari Kimu. Namun ternyata mereka seumuran, yang tentu saja membuat Qilin dan Dutian kebingungan. Sementara Kimu meminta Lingzi untuk kembali memulihkan diri. Ternyata dalam pertarungan barusan bukan hanya Lingzi saja yang terluka, namun budak kecil juga mengalami luka yang parah. Andai saja satu jarinya tidak dipotong oleh master pedang, mungkin ia bisa menang dalam pertarungan tersebut. Dan kondisinya yang sekarang, ia membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk bisa pulih. Lingzi penasaran mengapa Kimu melakukan perjalanan begitu jauh dari Dasu. Kimu pun jelaskan kalau orang-orang desanya telah terjebak dalam kegelapan. Selain kenal dengan Dewa Pedang, Lingzi juga ternyata kenal dengan leluhur dari sekte iblis surgawi. Tapi dia bingung bagaimana bisa mereka itu tersesat. Selain itu dia ingat tentang kakek bisu, di mana kala itu dia pernah berkompetisi dengannya. Tapi dia bingung karena pria itu tidak pernah berbicara dan memiliki emosi yang cukup aneh. Tapi keahliannya lebih cepat dan kekuatannya tidak kalah hebat dari dirinya. Bagi Lingzi, dia adalah sosok hebat yang cukup jarang ditemui. Kimu penasaran apakah dia tahu kemana kakek bisunya pergi. Ternyata Lingzi itu bertugas untuk Raja Fengdu dalam memeriksa zona terlarang dalam reruntuhan besar. Tapi kakek bisu malah memasuki salah satu zona terlarang. Tempat itu sangatlah berbahaya, bahkan ia melihat klon dari Yodu. Lingzi sendiri bahkan tidak berani pergi ke sana. Kimu pun semakin yakin kalau Yodu memang ingin mengumpulkan jiwa nenek dan kakeknya. Jadi dia penasaran apakah tempat itu bernama Huyoxiang atau kota tanpa kekhawatiran. Sebenarnya Lingzi tidak tahu dengan kota tersebut. Sementara kakek bisu kemungkinan pergi ke arah tulang naga ilahi. Kimu paham dan menandai tempat tersebut. Tapi dia ingin Lingzi membawanya masuk ke dunia orang hidup dan mati. Lingzi akan membawanya, namun saat ini kultivasinya cukup lemah. Bahkan Raja Fengdu tidak akan tertarik kepadanya. Kimu tidaklah terlalu peduli dengan Raja Fengdu. Pasalnya dia itu hanya ingin mencari kakek dan neneknya saja. Lingzi paham dan langsung membuka gerbang dari tempat tersebut. Seketika saja, tempat itu seakan-akan telah malam.的分身。Perjalanan mulai dilakukan oleh mereka, di mana akhirnya Kimu kembali masuk ke dalam dunia orang hidup dan mati. Di sana, Kimu juga kembali melihat perahu bulan yang sempat diselidiki oleh kakek kepala desa.
Perahu ini memiliki koneksi dengan kota tanpa kekhawatiran. Jadi mereka pun memutuskan untuk pergi masuk ke dalam perahu tersebut. Lutian meyakini kalau kapal ini pasti dibangun oleh seorang dewa. Kalung Kimu mulai bereaksi di mana terdengar ada seseorang yang mengenali Kimu sebagai orang dari kota tanpa kekhawatiran. Kimu pun menanyakan kepadanya jalan menuju kota tersebut. Tapi tiba-tiba saja orang ini menjadi begitu panik dan mengatakan kalau ia bukanlah pengkhianat dan tidak bersalah. Bagi Linji, ia hanyalah orang gila saja. Jadi lebih baik mereka memeriksa hal lain, seperti pilar-pilar di sana. Entah mengapa kalung Kimu itu terus bereaksi kepada pilar itu. Lutian memintanya untuk tidak mendekat karena dengan kekuatan Kimu saat ini dia malah akan dilahap. Namun Kimu yakin kalungnya dan kapal itu saling terhubung. Karena bagaimanapun semua itu berasal dari kota tanpa kekhawatiran. Ia juga memiliki darah dari kota tersebut. Di mana Kimu juga mengingat tentang temannya dulu yang telah mengendalikan kapal matahari. Saat hendak menyentuh pilar di sana, pria gila itu pun menghentikan Kimu. Namun dia tidaklah terlalu peduli dan langsung saja menyentuhnya. Yang seketika membuat pilar-pilar di sana saling bereaksi. Selain itu, kekuatan besar juga mulai mengalir masuk ke dalam pilar tersebut. Seakan-akan Kimu bisa mengendalikan kapal ini. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat semua orang kebingungan. Sampai pada akhirnya Kimu pun berteriak kesakitan. Perlahan-lahan pasti kapal bulan mulai mengakui Kimu, padahal seharusnya selain orang gila itu, semua pengikut dari kapal bulan sudah meninggoy. Siapa yang menduga kapal bulan yang telah lama tidak bergerak mengalami sebuah reaksi kuat. Yang mana ini juga menandakan kalau dirinya telah menerima sebuah kekuatan besar. Di alam bawah sadarnya sendiri, kekuatan Kimu terlihat mulai mengalami perubahan. Di mana selain simbol matahari, di sana juga ada muncul simbol baru, yakni bulan. Di sisi luar, ledakan kekuatan teruslah terjadi. Perlahan-lahan pasti saat itulah tubuh Kimu mulai mengalami perubahan. Karena ia semakin membesar sampai pada akhirnya Kimu akan melakukan transformasi dewa. Kapal bulan perlahan-lahan mulai membeku, yang mana orang gila itu juga ikut membeku. Sementara Kimu sendiri mulai mendapatkan armor baru dan muncullah beberapa tangan-tangan tambahan yang digunakan untuk memegang pilar-pilar di sana. Mereka penasaran perubahan apa yang sedang Kimu alami. Karena inilah kali pertamanya naga kilin melihat perubahan tersebut pada diri Kimu, yang mana kapal bulan sudah memberikan kekuatan ilahi bulan ke dalam tubuhnya dan membuka paksa harta ilahi tersebut. Sesaat kemudian patung-patung katak pun telah muncul, di mana Kimu mengeluarkan cahaya untuk bisa mengikat bulan di sana. Apa yang dialami oleh Kimu tidaklah bisa dipercayai. Karena bagaimanapun, pembawa kapal bulan saja sangatlah sulit untuk bisa menahan kekuatan dari energi kapal bulan. Namun Kimu bisa menahannya seorang diri. Lingji penasaran sebenarnya siapakah identitas Kimu yang sebenarnya. Di alam bawah sadar Kimu sendiri, perubahan teruslah terjadi. Sepertinya ia telah mengalami peningkatan dalam segi kultivasi. Selain jejak yang baru saja terbuka itu telah menciptakan simulasi sebuah kota emas. Kimu sadar betul kalau ini adalah harta karun ilahi dari kultus dewa. Sepertinya semua itu sudah lengkap. Bagi Lingji ataupun bahkan bagi kakek kepala desa sekalipun, jalan kultivasi mereka pasti akan tertutup di dalam alam orang hidup dan mati. Bahkan tulang-tulang mereka juga akan terungkap. Tapi bagaimana bisa Kimu tidak menampakkan tulang dan bisa melakukan pemulihan pada darah dan dagingnya? Sesaat kemudian, Kimu telah menjadi pembawa kapal bulan yang baru dan sekarang menjadi tangan bulan yang baru juga. Perlu diingat kalau mereka sekarang berada di dunia orang hidup dan mati, yang memiliki aturan yang cukup rumit. Bahkan untuk bisa mengendalikan kapal bulan di alam itu bukanlah perkara yang mudah. Karena bagaimanapun, mengendalikan kapal bulan membutuhkan teknik ilahi yang mendalam dan juga kekuatan yang begitu besar. Raja Iblis Lutian sadar betul kalau yang bisa membangun kapal ini hanyalah wilayah yang memiliki peradaban yang besar. Tapi peradaban itu juga hancur, yang menandakan kalau ada kekuatan lebih besar lagi. 进入四为新的月亮手，以极为高深的道法神通，居然也被摧毁了。 Kimu sendiri harus segera menjalankan kapal bulan. Karena bagaimanapun ada hukum yang harus ia terima setiap menggunakan kapal bulan. Jadi waktu sangatlah penting bagi dirinya.
Kimu pun mengucapkan salam perpisahan dengan Lingji, di mana ia sangatlah senang bisa membantu Kimu. Saat itulah Kimu bersama yang lainnya akan mulai melakukan perjalanan demi mencari kakek dan nenek menggunakan kapal bulan. Perlahan-lahan namun pasti kapal besar ini pun mulai bergerak, di mana untuk mengangkatnya sangatlah sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi kapal ini sudah lama tidak beroperasi. Tapi berkat usaha keras yang Kimu lakukan, akhirnya dia pun bisa menggerakkan kapal besar tersebut. Mereka pun terbang melintasi dunia orang hidup dan mati. Lingzi benar-benar terpukau dan apa yang dia lihat sekarang ini. Hanya saja dia tidak menduga kalau artefak ilahi dari tempat itu telah terganggu. Sesaat kemudian Lingji pun ditemui oleh beberapa orang yang dia panggil sebagai Dewa Sisu. Tujuan mereka kemari adalah untuk mengundang Lingji, pasalnya Raja Fengdu memintanya untuk datang. Lingji penasaran apakah ini semua berkaitan dengan kekuatan perahu bulan. Tapi Raja Fengdu tidaklah pernah tertarik dengan kapal bulan. Jadi tujuan pemanggilan kali ini sepertinya bukanlah membahas hal tersebut. Sementara di sisi lain, Kimu bersama yang lainnya teruslah melakukan perjalanan. Reaksi kembali diberikan oleh Leontin Giok dan sepertinya itu akan Kimu jadikan sebagai kompas untuk bisa membawa mereka menuju kota tanpa kekhawatiran. Kapal ini sangatlah cepat, tapi sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok mengerikan di alam hidup dan mati, di mana itu adalah musuh lama dari Kimu. Ia sangatlah senang karena bisa bertemu kembali dengannya. Ia tidak akan pernah membiarkan Kimu lepas lagi dari pengejarannya. Karena itulah kemanapun Kimu pergi, dia akan menyusulnya. Serangan langsung saja dia keluarkan, di mana terdapat banyak sosok-sosok mayat hidup yang langsung saja mengejar Kimu. Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.